Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga saya bisa melakukan podcast ini. Yang pertama saya hormati Bapak Robika sebagai dosen public speaking dan teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya di sini ingin memberikan pidato pengarahan tentang menjaga lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Neovali Kamudin. Saya salah satu mahasiswa Bina Sarana dan Informatika dan kelas 442E01. Salam kenal buat kalian semua. Menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan adalah tempat hidup bagi makhluk sosial dan hidup. Makhluk hidup antara lain adalah manusia, hewan, tanaman. Bagaimana cara kita membuat lingkungan itu nyaman atau bersih? Adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan bisa dimulai dengan melakukan hal-hal kecil, namun sangat sulit untuk dilakukan. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Ini kita sebagai kalangan masyarakat sangatlah kekurangan dalam membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kalian bisa melihat di sekitar kalian atau di depan rumah kalian atau di jalan-jalan lain, mungkin kalian sering melihat sampah berserakan seperti sampah plastik, makanan sisa, atau botol minuman dan lain-lainnya. Ini menandakan bahwa kita kurang kesadaran dalam mewujudkan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan cara lain menjaga kebersihan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya dan melakukan kerja bakti atau keikutsertaan dalam penghijauan lingkungan. Ini sebagai aksi menjaga kebersihan lingkungan kita. Dan sampah juga bisa dibagi menjadi 3, sampah basah, sampah kering, sampah B3. Yang pertama adalah sampah basah. Sampah basah adalah yaitu sampah yang bisa diurai atau dapat membusuk. Sebagai contoh, sampah sayur, sampah buah-buahan, sampah kebun, sampah dapur, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sampah kering. Sampah kering adalah sampah yang tidak bisa terurai dan tidak dapat membusuk secara ilmiah. Contoh yaitu plastik, tekstil, karet, kertas mungkin, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah sampah B3 atau bahan bahaya beracun. Ini adalah sampah yang mengandung bahan kimia dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita dan organisme. Contohnya adalah baterai, pestisida, sampah rumah sakit, sampah laboratorium, dan lain-lainnya. Tapi di Indonesia kita hanya menyediakan sampah 2 atau sampah basah dan sampah kering. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam membuat sampah B3 atau bahan bahaya beracun. Pemerintah juga menganjurkan kita untuk melakukan penghijauan di rumah sekitar kita atau menanam tanaman di rumah sekitar kita agar terlihat rapi dan kita berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekitar kita. Dan pemerintah juga mengajarkan kepada kita untuk cara mengurangi sampah, yaitu ada 2, mendaur ulang dan menggunakan bahan-bahan dari ramah lingkungan mungkin ya. Dan pemerintah juga mengajarkan bagaimana tips cara pengurangan sampah di rumah gitu. Yang pertama adalah hindari menggunakan botol atau sampah plastik, karena sampah plastik sangat susah untuk terurai dan membusuk, karena ini bisa lama sekali jangka waktunya untuk terurai atau membusuk, bisa 1000 tahun, mungkin bisa 100 tahun, 2000 tahun, 200 tahun, dan lain-lainnya. Pemerintah mengajarkan kita cara alternatif menggunakan hal lain itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak sekali pakai atau berkali-kali bisa dipakai, seperti bahan-bahan yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, bahan-bahan kaca atau bahan-bahan lainnya. Yang kedua adalah memperbaiki barang yang rusak, seperti contoh mungkin jam dinding, jam tangan, atau
kipas mungkin bisa, atau hal-hal lainnya, kita harus memperbaiki barang-barang tersebut sebagaimana fungsinya. Karena kalau kita misalkan membeli barang hal baru, itu akan menambah sampah di rumah kita. Yang ketiga adalah sampah barang yang tidak dapat dipakai atau barang yang tidak dapat digunakan. Ini bisa diperbaiki kok. Contohnya seperti misalkan kita mempunyai bekas, bisa lemari bekas dari kayu, kita bisa membuat inovatif atau kreatif menjadi meja atau kursi atau hal lain yang mungkin yang bisa terbuat dari kayu. Yang kedua adalah lap gitu, lap pakaian atau pakaian sudah terpakai, kita bisa menggunakannya, bisa menjadikan tas atau lap rumah gitu, atau ide kreatif lainnya mungkin. Dan botol juga, botol di rumah juga karena kita tidak terpakai dan membuang begitu saja, itu bisa dijadikan tempat sebagai wadah atau tempat tanaman atau hal lainnya yang bisa dijadikan atau wadah tempat tersebut. Terakhir, sebelum saya tutup, saya simpulkan bahwa menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita sangatlah penting. Bisa kita mulai dari melakukan pengurangan atau melakukan pembuangan sampah pada tempatnya, melakukan aksi kerja bakti, dan melakukan penghijauan di sekitar kita. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, dan kita sebagai masyarakat harus sadar dan peduli agar menjaga kebersihan lingkungan kita. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah memberikan waktu kepada saya, dan apabila mohon maaf ada kesalahan tutur kata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.